الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, baik jamaah yang mengikuti secara langsung dari Masjid Jami' Al-Muhtadun maupun jamaah yang bergabung dalam jaringan Majlis Ta'lim Madinah Quran, dan juga para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran Nagrak Sukabumi, yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini, di tengah situasi yang semakin memanas di bumi Palestina, dan sebagai kewajiban iman kita untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, di mana rakyat Palestina bahkan telah mendukung kedaulatan Republik Indonesia dari tangan penjajah 1 tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tahun 1944 Palestina sudah menyatakan dukungan untuk kedaulatan Republik Indonesia, dan 1 tahun setelahnya baru kemerdekaan kita diproklamirkan. Karena itu di awal saya ingin mengingat dan sekaligus mengingatkan kita semua bahwa hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan dua negara hanya sekedar ekonomi atau politik, tetapi hubungan kita dengan Palestina adalah hubungan iman dan juga hubungan jasa. Kita bisa duduk tenang di Masjid Jami' Al-Muhtadun ba'da subuh kali ini karena tidak ada lagi tentara Inggris yang meneror di jalan-jalan.
Tidak ada lagi tentara Belanda yang menebar teror di jalan-jalan. Tidak ada lagi tentara Jepang yang juga menebar teror, padahal waktu itu kedatangannya disambut oleh rakyat Indonesia dengan gegap gempita karena dianggap sebagai saudara tua. Tapi ternyata saudara tua ini berubah menjadi penjajah yang bengis, walaupun masa penjajahannya singkat, 3,5 tahun. Kita semua bisa tenang karena sudah merdeka. Dan kemudian hadirin sekalian, saya merasa perlu menyampaikan ini karena di media-media sosial, Masya Allah, memang luar biasa. Karena itu saya ajak jamaah untuk hadir di majelis taklim. Yang rajin hadir di majelis taklim, insya Allah dia selamat pemikirannya, keimanannya, Islamnya, khususnya di akhir zaman. Tapi yang tidak hadir di majelis taklim, menuntut ilmu agamanya cukup dengan YouTube di kamar atau di tempat-tempat lain, meskipun rajin, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apa yang dia pahaminya itu betul, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafus saleh dan sesuai dengan kenyataan. Banyak berita-berita miring tentang Palestina dan pejuang Palestina yang bahkan disampaikan bukan oleh orang biasa. Yang menyampaikannya itu 1-2 tokoh. Yang saya maksud tokoh ini sering muncul di media sosial. Bahkan ada yang disebut dengan ustadz, dengan kiai dan lain sebagainya. Karena itu pentingnya ngaji, pentingnya punya guru di sini. Dalam hal apapun, apalagi akhir zaman seperti ini, media sosial luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan mulai dengan bagaimana kondisi Palestina sebelum dijajah dan apa yang terjadi setelah dijajah dan bagaimana proses menuju penjajahannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Zionis, saya tidak akan pernah mengakui apa yang disebut dengan negara Israel, tidak akan pernah. Karena kalau kita mengakui ada negara namanya Israel, berarti kita anggap darah para pahlawan Republik Indonesia itu sia-sia. Kita anggap perjuangan pahlawan Republik Indonesia itu tidak ada gunanya. Buat apa mereka berjuang kalau pada akhirnya kita akui penjajahan? Buat apa mereka berdarah-darah bahkan berkorban kehilangan nyawa kalau ternyata kita menerima keberadaan penjajah? Karena itu tidak boleh, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh kita ini mengakui ada negara di Palestina yang namanya negara Israel. Itu negara ilegal yang dipaksakan diproklamirkan dengan todongan meriam, dengan todongan senjata untuk membungkam pribumi. Jadi saya sangat berharap jamaah semuanya ketika melihat masalah Palestina, maka ingatlah bahwa kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Palestina. Kita lihat hadirin sekalian, ini adalah Palestina sebelum dijajah. Yang hijau itu Palestina, ya. Sebelum dijajah, semuanya Palestina. Ada Bir Sab'ah, ada Gaza, ada Al-Khalil, ada Al-Quds, ada Ramallah, ada Ar-Ramla, ada Yafa, ada Tul Karam, ada Janin, ada Nasirah atau Nazaret, ada Haifa, ada Tiberias, ada Akka, ada Safed.
paling ujung. Dan juga ada Bisan. Bisan yang berbatasan dengan Jordania sebelah timur. Nah, Bisan ini juga menjadi alasan kenapa kita tidak boleh memutus hubungan kita dengan Palestina sebagai orang Islam. Bisan itu adalah satu tempat yang disebut oleh Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa Tamim Ad-Dari beserta 30 orang yang bersamanya di kapal yang terdampar di sebuah pulau di sebelah timur kota suci Madinah Al-Munawwarah. Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang bertubuh sangat besar dan dibelenggu kaki serta tangannya sampai ke leher. Dan ternyata kemudian dia mengaku bahwa dia adalah Dajjal. Dan dia mengatakan, Dajjal ini mengatakan bahwa saya akan terlepas dari belenggu ini kalau 3 tanda ini sudah muncul. Dan ternyata 3 tanda ini semuanya di Palestina. Yang pertama, kata Dajjal, saya akan keluar merusak akidah orang-orang beriman di seluruh dunia. Kalau yang pertama, kurma di Bisan sudah tidak berbuah lagi. Nah, sekarang sejak tahun 1954, sejak penjajahan Zionis atas bumi Palestina yang diberkahi Allah, wilayah Bisan yang dulunya adalah pertanian kurma sangat subur dengan kualitas kurma nomor 1 di dunia, baik ukuran, tekstur ataupun cita rasa dan aroma, itu pertaniannya dibombardir oleh Zionis sehingga hancur dan kemudian diubah menjadi daerah wisata. Sejak tahun itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi kurma dari Bisan, persis seperti yang dikatakan oleh Dajjal. Lalu kemudian tanda yang kedua, kata Dajjal, juga di Palestina, kalau mata air dari Zuhar itu sudah kering. Biasanya mata air Zuhar itu airnya keluar sebesar-besar paha orang dewasa, debitnya sangat besar. Kata Dajjal, kalau itu kering saya sebentar lagi akan keluar. Dan ternyata sekarang sudah kering. Tinggal satu tanda yang juga di Palestina. Dalam peta Bapak Ibu bisa lihat ada bagian biru yang kecil di sebelah kanan atas, ya. Itu danau. Ada danau. Nama danaunya adalah Tabariyah. Kalau bahasa Latinnya itu disebutnya Tiberias. Dajjal menyebutkan kalau seandainya danau Tiberias ini sudah kering, maka aku akan keluar. Jadi kalau 3-3-nya sudah terwujud, Dajjal keluar. Dan 3-3-nya itu di Palestina. 3-3-nya di Palestina. Jadi bagaimana mungkin kita itu tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina? Bahkan Dajjal mati itu di Palestina. Matinya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa itu di Babul Lud di Palestina. Saat ini Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, Danau Tiberias ini mengalami penyusutan yang luar biasa. Saat ini airnya sudah menyusut lebih dari 14 meter. Sudah menyusut lebih dari 14 meter. Sedangkan kedalaman Danau Tiberias itu, informasi yang saya dapatkan, antara 30 sampai 40 meter. Kalau Danau Tiberias kering, maka sesuai informasi yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tamim Ad-Dari, Dajjal akan keluar. Jadi dari sini saja kita sudah lihat bahwa pentingnya Palestina bagi umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia. Karena kejadian yang menutup umur alam semesta itu pusatnya di Palestina. Kemudian hadirin sekalian,
Ada yang mengatakan bahwa seperti umpamanya negara Afrika Selatan yang direbut oleh orang-orang yang berasal dari barat, atau Amerika di mana orang-orang yang berasal dari Inggris sebagiannya datang ke Amerika dan menemukan ada indigenous atau masyarakat pribumi asli suku Indian yang terbelakang, kemudian dibangun oleh mereka, kemudian menjadi maju, kan begitu ya. Tapi buat saya, buat apa maju kalau dijajah? Betul nggak Pak? Mau nggak bapak-bapak negaranya maju tapi dijajah? Ibu-ibu mau nggak negaranya jadi maju tapi dijajah? Kita nggak punya kedaulatan, kita ini jajahan. Kira-kira kita mau apa enggak? Nggak mau. Mendingan nggak punya gedung bertingkat, yang penting merdeka. Mendingan nggak punya apa lagi, tempat-tempat yang bagus ya, yang penting merdeka. Mendingan nggak punya apa namanya itu, fasilitas-fasilitas sarana-sarana transportasi, yang penting merdeka. Mendingan nggak punya kereta, mendingan nggak punya gedung bertingkat, mendingan nggak punya jembatan, mendingan nggak punya jalan layang, yang penting merdeka. Betul apa enggak? Setuju apa enggak? Karena kemerdekaan inilah yang membuat kita aman. Nah, berbeda dengan Palestina. Pertanyaannya, apakah sebelum dijajah Palestina itu gurun pasir, sehingga kemudian setelah dijajah menjadi wilayah yang maju? Nah, kita lihat gambar berikutnya hadirin sekalian. Kelihatan nggak? Coba saya tanya, ini kotanya bagus nggak? Maju nggak? Gedung-gedungnya bagus nggak? Jalan-jalannya rapi nggak? Ini foto yang saya tampilkan, ini adalah Palestina sebelum dijajah. Ini kok saya bilang mirip-mirip apa ya? Glodok ya? Hah? Iya, sama patung tani gitu. Kota besar ini, kota maju, betul? Lihat itu. Nah, di sini ada tulisannya di atas yang sebelah kanan. Syari' Jamal Basha, Jalan Jamal Basha, Yafa, di Palestina, sana 1935, tahun 1935. Kira-kira udah maju apa belum? Udah maju apa belum? Kalau nggak dijajah, kira-kira Palestina kayak apa sekarang? Betul? Nah, itu hadirin sekalian. Coba lihat ini. Saya nggak ngarang-ngarang, ini bukti sejarah, fakta sejarah. Cuman sedihnya itu di foto ini ada tulisan di tengahnya itu. Kelihatan nggak tuh yang bahasa Arab, yang putih? Di situ tulisannya apa? Min dzakirati Filistin. Itu yang bikin sedih. Apa artinya min dzakirati Filistin? Di antara kenangan Palestina. Ini tinggal kenangan hadirin sekalian. Kota-kota indah di Palestina sekarang tinggal kenangan. Coba kita lihat lagi gambar setelahnya. Nah, ini hadirin sekalian. Kelihatan ya? Ya. Ini saya lihat kok kayak apa ini? Kalau di kita mirip mana ini? Yang ada pancuran ini, Bundaran HI ya? Bundaran HI. Ada gedung-gedung seperti itu, megah, kan begitu? Ini saya bacakan. Suratun min Tel Ar-Rabi' allati ghayara al-kiyanul Israili ismaha ila Tel Aviv sana 1928. Foto dari wilayah Tel Ar-Rabi' yang diubah oleh penjajah Zionis namanya menjadi Tel Aviv.
yang diklaim secara zalim sebagai ibu kota negara mereka. Ini tahun 1928. Kira-kira Palestina maju apa mundur ini? Daerahnya maju apa terbelakang? Maju ini. Ada air mancurnya, begitu rapihnya. Ini nama asalnya Tel Ar-Rabi'. Tel Ar-Rabi' kemudian diganti namanya oleh pendudukan Zionis menjadi Tel Aviv. Coba lihat hadirin, siapa yang nyangka kota seperti ini bakal dijajah? Siapa yang nyangka kota seperti ini akan diduduki secara paksa, dibombardir, dihancurkan gedung-gedungnya oleh penjajah? Nah, kita lihat sekarang sebelah kiri yang ada tulisan 1948. Ini bacaannya Madinah Tel Ar-Rabi' Al-Filistiniyah. Ini adalah kota Tel Ar-Rabi' di Palestina, allati asammaha al-Kiyan as-Sahyuni Tel Aviv, yang kemudian diberi nama oleh penjajah Zionis sebagai Tel Aviv qabla am 1948, sebelum tahun 1948. Lihat tuh kotanya, begitu indahnya, bangunan-bangunannya begitu megahnya, kotanya rapi, teratur, perekonomian pesat, politik stabil, karena waktu itu berada di mana? Pada tahun 1924 sebelum keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, berada di bawah kekuasaan otoritas kekhilafahan Utsmani. Nah, hadirin sekalian, ini saya ingin memberikan gambaran betapa kota Palestina itu bukan padang pasir. Kota Palestina itu sudah maju, negara Palestina itu sudah maju. Ya. Sekarang kita lihat lagi hadirin sekalian, gambar berikutnya. Nah, ini. Tuh. Kalau ini mirip mana ini? Keramat Jati mirip nggak? Beda ya? Beda kayaknya ya. Apa Kuningan? Mirip gak Kuningan? Rasuna Said. Ya, mirip-mirip lah ya. Ya, kita anggap aja mirip Rasuna Said gitu. Atau Selipi, yang ada gedung LIPI ini kan. Maju ini. Maju sekali ini. Ini di mana? Di Haifa, Palestina. Di Haifa sana 1940. Tahun 1940. Saya sengaja sampaikan foto-foto sebagai fakta-fakta sejarah yang tidak terbantahkan sebelum dideklarasikannya secara paksa dan secara zalim berdirinya negara Zionis. Ya. Nah, ini kemudian slide berikutnya perubahan yang drastis. Bayangkan, saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu rumahnya nyaman nggak? Nyaman? Enak rumahnya, Bu? Tiba-tiba datang orang, digedor pintunya, kemudian ibu-ibu keluar, kemudian ibu-ibu ditodong oleh senapan, kemudian dipaksa untuk keluar. Keluarnya kemana? Terserah. Kira-kira perasaan ibu-ibu bagaimana? Pasti ibu-ibunya menjerit. Nangisnya juga bukan nangis biasa pasti. Jangankan ibu-ibunya, anak-anaknya juga pasti nangis. Bapak-bapak kalau digituin, bapak-bapak perjuangkan bangun rumah 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 40 tahun. Kemudian tiba-tiba ada yang ngegedor pintunya dengan popor senapan, dibuka, kemudian ditodongkan senapan, suruh keluar dari rumahnya. Dipaksa keluar. Bagaimana? Dengan dalih bahwa tanah ini sudah dibeli, ini sertifikatnya. Kalau mau komplain ke pengadilan, pengadilannya pengadilan dia. Kira-kira siapa yang menang? Gak mungkin lah orang Palestina yang menang, betul? Bayangin itu Bapak Ibu sekalian, dari rumah kita yang nyaman suruh keluar. Jangan lupa bangsa Indonesia pernah ngalamin itu. Di mana contohnya? Bandung Lautan Api. Jenderal McDonald
namanya McDonald. Makanya saya kalau ngelihat McDonald ingatnya apa ya? Bandung Lautan Api. Kalau sekarang McDonald burger. Makanya saya rada-rada ini kalau ke McDonald gitu. Jenderal McDonald mengeluarkan ultimatum, ya, mengeluarkan ultimatum. Rakyat Bandung harus keluar, tinggalkan Bandung, kosongkan Bandung dalam radius minimal 10 km. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu waktu itu hidup di zaman itu umpamanya, bukan zaman enak kayak sekarang. Itu rumah diperjuangkan puluhan tahun, ya. Itu rumah dikumpulin duit dikit demi sedikit untuk bangun rumah itu. Tiba-tiba suruh keluar. Jenderal Nasution kemudian sama Jenderal Sudirman, ya, kita lawan begitu. Tapi kemudian Perdana Menterinya bilang jangan dilawan, udah kita ikutin aja dah. Kita ikutin aja itu keinginan dari penjajah McDonald ini. Ayo kita keluar dah dari Bandung. Tapi kemudian tentara bilang kalau begitu nggak apa-apa, tapi kita tidak rela Bandung itu dikuasai oleh penjajah lagi. Akhirnya tentara menginstruksikan kepada rakyat Bandung, tinggalkan rumah, bakar rumahnya. Kalau nggak dibakar, kami yang bakar. Begitu kata pasukan tentara Indonesia. Kira-kira rakyatnya itu ngelawan apa enggak? Enggak. Rakyatnya ngikutin enggak arahan dari tentaranya? Enggak nolak. Mereka tidak mau rumah mereka itu dikuasai penjajah, lebih baik dibakar habis. Itu karakter bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Kalau sekarang udah banyak yang berubah, dibayar 200.000 aja udah berubah. Ada nggak yang begitu? Dibayar 300.000 suruh kuning, dibayar 300.000 suruh ijo, dibayar 300.000 suruh merah. Itu namanya orang apa bunglon? Nggak ada prinsipnya. Bagaimana mau dapat pemimpin yang bagus kalau rakyatnya masih bisa dibeli suaranya? Lihat rakyat Bandung di zaman itu. Lebih baik rumah kami bakar, lebih baik harta benda kami bumi hanguskan. Yang penting tangan-tangan penjajah yang kotor tidak menyentuh apa yang telah kami perjuangkan. Wah, luar biasa. Keluar itu rakyat Bandung, keluar pasukan tentara, di bumi hanguskan Bandung. Oh hadirin sekalian, tuh harga sebuah perjuangan, harga sebuah kemerdekaan, tebusan untuk meraih kemerdekaan. Lihat Palestina sekarang, dari rumah-rumah yang megah, ya, dari negara yang begitu indah berubah menjadi seperti ini. Kira-kira perasaan orangnya bagaimana itu hadirin sekalian? Apa orang Palestina bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kita kan umat Islam, harus bersabar. Nabi kan mengajarkan bersabar, jangan emosi. Udah kita terima saja apa adanya. Ini sudah menjadi takdir Allah. Biarlah mereka itu menguasai negara kita. Kita sudah hidup seperti ini apa adanya. Kita qanaah. Begitu apa enggak? Pikiran begitu kalau menghadapi penjajah salah apa benar? Salah apa benar? Ngaco itu namanya. Makanya hadirin sekalian, ada yang mengatakan udah rakyat Palestina kan nggak bisa ngelawan Zionis, rakyat Palestina kan lemah, tinggal 15% sekarang. Udah keluar aja dari Palestina, ikuti Nabi waktu hijrah ke Madinah. Ya begitu katanya. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu setuju nggak? Waktu kita dijajah sama Belanda, udah bilang aja, Belanda itu bawa kapal laut, bawa pesawat tempur, ya kan, bawa senapan, bedil begitu, bawa meriam. Indonesia modalnya apa? Modalnya apa? Bambu runcing, golok, pisau karat, buat motong bawang. Tapi merdeka tuh. Coba kalau pakai logika yang digembar-gemborkan sekarang, rakyat Palestina udah keluar aja kalau belum mampu lawan tentara Zionis Yahudi, keluar aja dulu. Kayak Nabi hijrah, lain lagi Nabi hijrah disuruh Allah. Betul?
Kalau begitu nggak usah jihad, kan begitu. Rame-rame aja rakyat Indonesia ngungsi ke Malaysia. Udahlah, biarinlah Indonesia, malu lah kita ngelawan Belanda pakai bambu runcing, masa kita lawan? Udah kasih aja Belanda tuh, dia hebatan dia. Kalau kita ngelawan mah kita berdarah-darah, habis kita. Begitu logika rakyat Indonesia waktu itu. Enggak sama sekali. Biar bambu runcing, biar gorok, biar pakai pisau bawang, kita tetap maju ngelawan penjajah. Betul nggak? Begitu hadirin sekalian. Baru merdeka. Saya sekaligus ingin mengcounter pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang seolah-olah merendahkan perjuangan rakyat Palestina. Saya marah betul. Saya nggak terima seolah-olah dia itu merendahkan perjuangan para pahlawan Republik Indonesia. Sekarang Palestina seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sudah 75 tahun ya, mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka tinggal di wilayah-wilayah. Coba slide berikutnya. Nah, ini adalah foto di mana tentara Zionis memaksa ya rakyat Palestina untuk pindah, dipaksa begitu. Kayak sekarang di Gaza itu dibombardir. Bapak Ibu tahu berapa banyak jumlah eksplosif, jumlah bahan peledak yang dijatuhkan di bumi Gaza? Data yang saya dapatkan itu ada 4.000 ton. 4.000 ton. Kalau dijatuhkan di Kelapa Dua Wetan, rata ini Kelapa Dua Wetan sama tanah. 4.000 ton dijatuhkan di bumi Gaza. 1.900 orang syahid, 60%-nya wanita dan anak-anak. Saya ulang, 60% wanita dan anak-anak. Pengecutnya itu orang. 60%. Hadirin, kita kalau mau penjajah nggak boleh manis-manis, betul? Kalau Indonesia hanya mengandalkan perundingan, kira-kira merdeka apa enggak? Merdeka apa enggak? Ngapain kita angkat senjata di Palestina itu, berdarah-darah di Palestina itu, buang-buang nyawa? Pakai dong cara-cara perdamaian. Ya, cara-cara perdamaian. Bapak Ibu bisa damai merampok? Bisa nggak? Ada rampok masuk ke rumah. Bapak mau apa ke sini? Saya mau rampok. Begini Pak, kita jangan pakai cara-cara kekerasan Pak ya. Kita pakai cara-cara damai dengan pola-pola persuasif begitu. Baru ngomong TV kita udah hilang. Betul? Lama perampok itu kita pakai cara-cara. Nggak bisa hadirin sekalian. Perundingan jalan, tapi perjuangan juga jalan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Lupa apa enggak? Lupa apa enggak? Yang ngomong begini, itu nggak usah ngelawan sama Belanda, kita harus cara-cara damai aja begitu. Kalau dia hidup di zaman Belanda itu, kira-kira dia di pihak siapa itu? Kan begitu? Betul nggak? Hadirin, mau bantu mau enggak, mau peduli mau enggak, yang penting di mana posisi kita berada, betul nggak? Di mana keberpihakan kita, itu yang penting. Coba slide berikutnya. Nah ini pengungsiannya, coba berubah dari kota-kota yang indah, orang-orang itu harus mengungsi. Slide berikutnya lagi. Berapa banyak yang dipaksa mengungsi keluar, yang diusir dari tanah air mereka sendiri? Berapa banyak? 5,9 juta orang Palestina saat ini status mereka mengungsi. Siapa itu pengungsi? Pengungsi itu orang yang diusir dari rumahnya, orang yang diusir dari tanah airnya. Oleh siapa? Oleh penjajah. 5,9 juta pengungsi. Masya Allah, hadirin sekalian. Slide berikutnya. Coba kita lihat ini gambarnya. Ya, lihat nih. Itu rumah yang dibongkar sama alat berat itu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Itu rumah siapa itu dibongkar? Itu rumah rakyat Palestina itu. Bayangkan di Kelapa Dua Wetan tiba-tiba ada alat berat, kemudian rumah bapak ibu dihancurin satu-satu. Bagaimana perasaannya? Diam.
Diem apa lawan? Diem apa lawan? Ditodong senjata, kita nggak punya apa-apa, cuma punya bambu runcing. Kira-kira diem apa lawan? Kira-kira kalau mati membela harta benda, syahid atau enggak? Harga diri. Agama bilang mati membela, mempertahankan harta itu mati syahid. Ini rumah orang Palestina dibongkar lagi. Slide berikutnya. Tuh lihat. Rumah-rumah begini dihancurin. Dihancurin hadirin sekalian. Lihat lagi slide berikutnya. Coba itu rumah begitu dihancurin secara zalim. Alasannya dicari macam-macam, nggak punya sertifikat lah, udah dibeli lah, macam-macam lah begitu. Ya, pembenaran. Lihat lagi slide berikutnya. Itu yang punya rumah ngeliatin aja nggak bisa apa-apa ini orang tua. Bahkan saya lihat di jaringan televisi Al Jazeera ada bapak-bapak nangis ngeliat rumahnya. Kenapa? Dia bilang saya 40 tahun ini saya berjuang ngebangun rumah. Dalam sesaat udah rata sama tanah karena dibom oleh pesawat jet tempurnya Zionisme. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, ini gantinya. Ini gantinya hadirin sekalian. Ini bukan rumah Palestina lagi. Ini pemukiman Yahudi Zionis yang didatangkan dari luar, dari berbagai negara, terutama dari Eropa, termasuk juga dari Yahudi Yaman. Hadirin sekalian, sebelumnya Palestina damai-damai aja kok. Ada nggak orang Yahudi di Palestina? Ada. Orang Yahudi di Palestina udah ada. Waktu itu masih 3.000 orang. 3.000 orang waktu itu. Orang Yahudinya 3.000, orang Palestinanya 500.000. Berarti saya tanya, Yahudi minoritas mayoritas? Minoritas mayoritas? Minoritas. Orang Yahudinya baik-baik, nggak ada pikiran mau ngejajah Palestina, nggak ada. Hidup damai kayak di Indonesia, rukun, damai dengan berbagai macam agama. Cakep nggak? Cakep. Lah kok tiba-tiba jadi negara ngejajah Palestina? Karena ada gerakan Zionisme internasional. Ini awalnya. Bahkan negara Zionis itu ada konsep awalnya, itu ada sebuah buku yang dikarang oleh Theodor Herzl, dalam bahasa Jerman dikasih judul Judenstaat, artinya negara Yahudi. Dari situ tuh orang-orang Yahudi berpikir pengen punya negara. Sebelumnya orang Yahudi dikutuk oleh Allah karena mereka udah diselamatin dari Fir'aun, laut udah dibelah sama Nabi Musa supaya mereka selamat. Begitu sampai di seberang, minta mana, minta salwa, ya kan, makanan dari surga dikasih, kepanasan Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini orang-orang kepanasan. Kemudian akhirnya dikasih awan untuk naungin kemana-mana. Dia ngelihat ada orang nyembah anak sapi, dia nyembah anak sapi. Akhirnya dihukum oleh Allah, nggak punya tanah begitu. Akhirnya mereka tersebar di mana-mana, ya, terutama di Eropa. Nah, baru setelah itu hadirin sekalian, coba kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini dia ini pemukiman-pemukiman Zionis. Pemukiman-pemukiman yang menggantikan rumah-rumah rakyat Palestina. Bagus apa enggak? Jujur. Bagus apa enggak? Rapi apa enggak? Mau nggak terima kalau di Indonesia kayak begini? Mau nggak terima? Lah kan makin bagus, kan makin rapi. Mau apa enggak? Nggak mau, karena kita dijajah. Rakyat Palestina waktu itu bengong. Ini waktu pertama dibeli ya. Jadi yang pertama itu hadirin sekalian ada orang kaya di Inggris. Ya, memang yang pertama kali menyokong gerakan Zionisme untuk punya negara itu adalah Inggris. Sejarah itu, ya. Makanya saya ngomong begini, dibilang hate speech. Coba terserah, saya bilang dibilang hate speech. Kalau memang menyampaikan kebenaran itu hate speech, udah tidak apa-apa, ya, bilang aja hate speech. Yang saya sampaikan ini fakta, tapi banyak orang nggak tahan ngedengernya karena mereka ngebela penjajah. Betul nggak? Rakyat kita dulu si Pitung sama penjajah dibilangnya apa? Spitung. Dibilangnya apa? Ekstremis. Apa dibilangnya? Ekstremis. R-nya lain, bukan ekstremis. Kalau orang Belanda bilangnya apa? Ekstremis. Cut Nyahdin, Teuku Umar dibilangnya ekstremis.
Kalau sekarang bukan Belanda, kan, jadi nggak ada istilah ekstremis. Sekarang pejuang Palestina disebutnya apa? Disebutnya apa? Sama apa enggak? Sama apa enggak sama ekstremis? Sama apa enggak sama ekstremis? Siapa yang bilang teroris? Siapa yang bilang ekstremis? Penjajah, hadirin sekalian. Kalau kita ikut-ikutan bilang pejuang Palestina teroris, berarti kita ini yang ngomong itu betul nggak? Coba lihat hadirin. Nih sekarang saya sampaikan nih 4 langkah penjajah. Ya. Penjajah itu di mana-mana langkahnya 4. Langkahnya 4. Ya, jadi kemarin ada yang ngeliput, saya sampaikan ini materi ini kemarin ada yang liput pakai TikTok. Kalau saya nggak punya TikTok, tapi jamaah ada yang pakai TikTok gitu live. Ya. Tahu-tahu belum habis saya ceramah katanya dimatiin TikToknya. Terus ada keterangan hate speech gitu katanya. Ya, kalau kebenaran dibilang hate speech repot, betul nggak? Emang mau gimana kita bilangin? Oh, Zionis itu sahabat, Zionis itu harus kita terima sebagai tamu. Emang begitu? Sama dong kita bilang, kenapa kita lawan Belanda? Belanda juga sesama manusia. Mereka datang ke Indonesia cari makan. Kita harus terima mereka dengan lapang dada. Begitu? Begitu apa enggak? Aduh repot sekarang logika nih. Udah kebanyakan kimia, kita makanan jadi otaknya begitu. Ya. Kalau zaman dulu kan masih murni makanan, jadi otaknya masih lempeng. Kalau sekarang udah banyak katanya yang katanya modern segala macam, tapi kalau giliran itu kita tidak boleh kekerasan. Emang betul, siapa yang mau kekerasan? Kalau normal siapa yang mau berantem, kan begitu. Tapi kalau rumah dihancurin, rumah direbut, tanah air direbut, dibombardir, diusir, istri mati, anak mati, bayi mati, suami mati, orang tua mati, bergelimpangan. Anak bayi bukan badan yang utuh lagi, mereka berubah jadi potongan-potongan daging, digendong sama ibunya, dikumpulin serpihan dagingnya, palanya di mana, matanya di mana, tangannya di mana, kakinya di mana, dikumpulin sama ibunya, disorban penuh darah karena berdarah-darah, digendong sama ibunya. Apa begitu? Nggak ada kekerasan. Jangan timpang dong kalau bicara keadilan, betul? Kalau bicara adil harus dua sisi, betul nggak? Betul nggak Pak? Coba dagang, kalau adil bagaimana? Yang beli dapat barang bagus, betul? Yang jual dapat untung, kan gitu ya? Nah sekarang kalau ada pedagang begini, bang, tahu nggak bang? Ini bang, wah nggak ada lagi bang, nomor 2-nya nggak ada bang. Ini udah paling top, harganya paling murah, bener nih, bener. Udah saya beli ya, beli sampai rumah rusak. Ibu-ibu beli rice cooker, bu, rice cooker bu, murah, di luar harganya berapa rice cooker bu ya? 100.000, bukan rice cooker itu mah kabel digulung. 900 rice cooker biasanya kan ya? Ini ditawarin, tenang bu, ini rice cooker 150.000 bu, bagus bu rice cookernya, wah pokoknya nggak ada bandingannya deh. Ibu masak nasi kalau biasa setengah jam, ini 5 menit udah jadi. Wah, jadi angus maksudnya. Begitu dibeli sama ibu-ibu, begitu dinyalain meledak. Ya, kira-kira adil apa enggak? Adil apa enggak? Yang jual dapat untung, yang beli barangnya menipu. Adil apa enggak? Jadi yang namanya adil itu harus dua belah pihak. Ini 4 langkah penjajah hadirin sekalian. 1, pembelian dan perampasan tanah. Jadi cara penjajah di Palestina, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, pemikiran untuk memindahkan Yahudi ke Palestina itu sudah dimulai sejak zaman Napoleon Bonaparte, tapi nggak jadi, kemudian diteruskan oleh Inggris. Nah, Inggris waktu menguasai Palestina, menjajah Palestina, Inggris memberi peluang untuk pembelian tanah besar-besaran. Jadi penjajah ngasih tanah kepada siapa? Kepada penjajah, begitu. Maka datanglah orang yang paling kaya di Inggris, yang sekarang kuburannya ada di Palestina, dan itu diziarahin sama orang-orang Yahudi, namanya Lord Rothschild.
Lord Rothschild ini konglomerat di zamannya. Dia datang ke Palestina, dia beli tanah, padahal tanah itu tanah pertanian. Kemudian petani-petaninya diusir. Petani-petaninya diusir, keluar. Ini mau dibangun ini pemukiman hebat, mau dibangun ini pemukiman yang bagus, saya keluar, ente petani keluar, ente dekil keluar, minggir, begitu katanya. Keluar, ini tanah udah dibeli, keluar tuh petani. Nggak ada daya, nggak ada upaya, ditodong sama senjata, mau ngelawan, ayo, mau meledak palanya. Takut petani, akhirnya petaninya keluar, dibangun itu. Orang-orang di situ ngeliatin, ih mau dibangun apa itu ya? Bagus-bagus banget itu, mau dibangun apa tuh? Nanya-nanya. Siapa yang nempatin ntar itu ya? Begitu hadirin sekalian. Tahu tuh yang nempatin siapa? Yahudi, penjajah, ya. Hati-hati, pembelian dan perampasan tanah. Suatu negeri akan dijajah kalau tanahnya udah banyak dijual ke orang asing. Kira-kira itu logika hebat apa logika biasa? Logika biasa lah, ya. Di Kampung Rambutan ada Pak Haji yang udah nggak boleh beli tanah. Kenapa? Saking banyaknya dia punya kontrakan, ya kan? Tanahnya di mana-mana. Nah kalau boleh beli terus, ntar Kampung Rambutan jadi punya dia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang punya tanah yang menguasai wilayah, betul enggak? Iya. Makanya penjajah caranya begitu, nggak bisa kita ngejajah kalau nggak punya tanah, dibeli, dirampas. Tuh hadirin sekalian, memicu konflik agraria yang meluas di Palestina. Kemudian kedua, pembangunan pemukiman. Habis dikuasai lahannya, dibangun pemukiman tuh, dibangun segala macam ya, gedung-gedung, pasar segala macam dibangun. Tapi bukan buat pribumi, buat Yahudi. Yang ketiga, perubahan demografi. Tadi saya bilang Yahudi berapa orang? 3.000 ya? Mayoritas minoritas? Minoritas. Kalau mau ngejajah, masa minoritas ngejajah mayoritas? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bakal bisa. Makanya dirubah demografi. Nanti saya lihat. Bapak-bapak kaget deh, ibu-ibu kaget yang lihatnya. Kemudian yang keempat, ini orang mau didatengin sama penjajah nih, orang-orang Yahudinya mau didatengin dari luar, taruh Palestina. Kalau orang Palestina aslinya masih di situ, juga nggak bakal bisa. Makanya orang Palestinanya harus diusir, namanya transfer. Coba. Sekarang saya kalau transfer duit ingetnya apa? Ingetnya Palestina, transfer gitu. Pengusiran warga Palestina. Itu ada 4 Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh penjajah ya. Ini lihat Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu bukan masjid yang kuning, tapi Masjidil Aqsa itu yang dikotakin. Bagaimana kita bisa meninggalkan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu 144.000 meter persegi luasnya. Pada saat malam Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allati barakna haulahu. Ya, hadirin sekalian, ini di Masjidil Aqsa, Nabi datang ke situ pada malam Mi'raj. Pernah dengar Nabi sholat jamaah? Makmumnya siapa? Makmumnya para Nabi kan? Coba ingat nih, luas Masjidil Aqsa berapa? 144.000 meter persegi, ya, 144.000 meter persegi. Supaya nanti bisa ngebayangin kayak apa berjamaahnya. Nabi dan Rasul semuanya hadir. Jumlah Nabi berapa Pak? Ada yang bilang 300.000, ada yang bilang 100.000 gitu ya. Taruh kita ambil deh yang paling kecil 130.000, 123.000. Jumlah Rasul berapa? Yang kita ketahui ada 25 Rasul. Dari 25 Rasul, 18 orang itu di Palestina dakwahnya. 18 Rasul. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani. Kalau enggak kita imani, batal akidah kita, murtad kita, gagal iman kita. Itu 18-nya itu ada di Palestina hadirin sekalian. Cuman 7 orang yang di luar Palestina dakwahnya. Nah sekarang yang hadir taruhlah 123.000, tambah Nabi taruhlah 25.000. Kira-kira Masjidil Aqsa penuh apa enggak? Penuh apa enggak? Sholat jamaahnya para Nabi dan Rasul dengan imam Nabi Muhammad SAW, kayak apa penuhnya itu Masjidil Aqsa?
144.000 meter persegi. Oh hadirin sekalian, kurang lebih 14 hektar ya. Jadi setiap jengkal di Masjidil Aqsa itu ada bekas telapak kaki para nabi dan rasul dari awal sampai akhir, dari semua nabi di sepanjang zaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu makanya nggak mungkin orang Islam itu udah biarlah, itu kan negara Palestina, kalau kita kan di Indonesia ya itu urusan dalam negeri lah. Yang ngomong begitu nanti kalau mau masuk sorga dibilang kamu kan dari Indonesia, coba cari kapling Indonesia di sorga. Ada nggak kira-kira? Hah? Kapling Indonesia di sorga ada nggak? Ada apa enggak? Jawab yang betul, jawab yang jelas. Ada apa enggak? Enggak ada. Udah sama di sana, yang penting amal soleh. Bukan berarti kita nggak setia. Cinta negara, membela tanah air itu kewajiban, kan begitu ya? Nah sekarang lihat nih hadirin sekalian, tanggung nih. Sebenarnya saya mau ikut subuh gabungan, udah nggak apa-apa dah, saya nggak ikut. Tanggung ini soalnya. Tuh, fantastis nggak? Dari 3.000 orang, data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pemukim ilegal Yahudi di Palestina sekarang sudah mencapai 9 juta. Dari berapa Pak? Palestina bagaimana sekarang? Minoritas mayoritas? Minoritas mayoritas? Minoritas Palestina, dibalik kondisinya begitu. Ngedatengin 9 juta orang gampang apa susah? Perlu biaya apa enggak? Perlu sarana apa enggak? Mampu itu orang Yahudi sendiri? Enggak mampu. Kira-kira ada yang bantu apa enggak? Ada yang dukung apa enggak? Siapa? Jawab dah. Amerika belum ada waktu itu. Amerika kesini ya. Negara-negara penjajah semua, Inggris, Jerman, begitu, Prancis ya. Yang sekarang udah, alhamdulillah udah pada tobat. Udah pada tobat sekarang, alhamdulillah. Ya, nguasain wilayah tobat, tapi penjajahan yang lain wallahu alam nggak tahu kan gitu. Itu semua dilindungi itu sama negara-negara itu. Masya Allah hadirin sekalian, luar biasa. Sekarang diterusin sama Amerika, jadi 9 juta. Makanya saya sampaikan perubahan demografi. Kira-kira udah dapat bayangan belum? Nah sampai sini saya tanya, pantas nggak rakyat Palestina melawan? Layak nggak rakyat Palestina ngelawan? Pejuang Palestina ngeluncurin rudal, pejuang Palestina menyerang, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Kenapa pantas? Kemerdekaan, mengembalikan apa yang menjadi hak milik mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh para pejuang Indonesia. Kalau mereka tidak menyerang penjajah, kalau pahlawan tidak mengembalikan setiap jengkal tanah Indonesia, kalau mereka tidak menyerang, tidak menembak, tidak membalas serangan dengan serangan, karena kurang senjata akhirnya gerilya, hit and run. Kalau mereka nggak melakukan itu, apa merdeka Indonesia sekarang? Tidak. Betul? Ini saya nggak tega nih gambar berikutnya nih hadirin. Bapak ini gambar baru. Bapak ini kehilangan semua keluarganya. Istrinya syahid, semua anaknya syahid, tinggal bayinya. Dia bawa ke rumah sakit dan dia cium tangan bayinya itu sambil menangis sesungguhkan. Laki-laki kalau udah nangis itu Masya Allah, berarti udah nggak ketahan Bapak Ibu sekalian. Ya gimana nggak ketahan? Istrinya syahid, anak-anaknya semua syahid.
udah berubah jadi potongan-potongan daging, tinggal anak bayinya. Slide berikutnya. Ini hadirin sekalian, coba, apa adil kalau pejuang Palestina itu mempertahankan kemerdekaannya dibilang kekerasan, dibilang terorisme, sementara penjajah dengan leluasanya membombardir dengan pembenaran membela diri, dengan pembenaran karena diserang oleh pejuang Palestina. Jadi yang salah Palestina. Dan sekarang secara sistematis ada upaya untuk membentuk opini umum agar bangsa Palestina menyalahkan pejuang Palestina. Kalau begitu logikanya pada waktu penjajahan kita dulu, rakyat Indonesia disuruh nyalahin para pejuang Indonesia. Kenapa kalian pada mati rakyat? Kenapa rumah kalian pada hancur rakyat? Karena itu tuh orang-orang yang lawan kami. Kalau mereka nggak ngelawan, kalian enak. Kalian kami kasih duit, kalian kami kasih baju, kalian kami kasih makan, kalian kami kasih listrik, kalian kami bangunin rumah segala macam. Kalian hidup sejahtera. Gara-gara pejuang itu kalian berdarah-darah semua. Kira-kira terima nggak omongan begitu? Nih hadirin, kota yang indah sekarang begini, 4.000 ton dihancurkan, diluncurkan, dijatuhkan di atas kota Gaza. Kemudian sudah 1.200 gedung-gedung apartemen hancur rata dengan tanah. Nah ini hadirin, slide berikutnya. Nah ini pejuang-pejuangnya, ini pejuang-pejuang Palestina. Ada yang mengatakan mereka ini bentukan Yahudi, mereka ini bentukan Zionis, supaya mereka ada alasan untuk menyerang rakyat Palestina. Kira-kira terima apa enggak? Bapak Ibu setuju apa enggak? Sekarang begini, balik ke zaman kita dulu dijajah ya, balik ke zaman kita dijajah. Itu Tuku Umar, tahu enggak? Itu antek-antek Belanda. Setuju enggak Bapak Ibu bilang begitu? Cut Nyak Din itu antek Belanda. Setuju enggak? Marah enggak kita dibilang begitu Tuku Umar? Hah? Cut Nyak Din dibilang begitu, marah enggak kita? Di Penogoro dibilang begitu, marah kita pasti, betul? Nah ini ada orang, Masya Allah, mohon maaf, disebutnya Ustadz, disebutnya Buya, ya, ngomong seperti itu di media-media. Masya Allah, dia nggak ngelihat ini penderitaannya. Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan dapat hidayah tuh orang, amin. Enak ngomong begitu. Ini pejuang Palestina. Bapak Ibu mau tahu syarat jadi pejuang Palestina? Mau tahu? Nomor 1, anak muda yang nggak pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Tuh syarat nomor 1, nggak pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Kalau anak mudanya kesiangan mulu, nggak diterima. Anak muda yang nggak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, dapat ridho dari kedua orang tuanya, ridho orang tua. Yang ketiga, wajib baca Quran setiap hari minimal 1 juz. Itu syarat pejuangnya tuh, gak main-main hadirin sekalian. Makanya lihat aja di mana-mana baca Quran, sambil nungguin rudal mau diluncurin baca Quran, ya, sambil nungguin instruksi di dalam terowongan baca Quran. Puasa Ramadan tetap puasa walaupun mereka berjihad di dalam terowongan di bawah tanah. Luar biasa hadirin. Makanya kalau nggak bisa bela, jangan ngerendahkan lah. Kalau nggak bisa bela, jangan salah ngasih informasi. Setuju? Nah ini hadirin sekalian, slide berikutnya. Ini ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu kelihatannya sedih apa enggak? Kelihatan nggak mukanya? Sedih apa enggak? Kayaknya nggak sedih dah. Ada kue nastar tuh di depannya tuh. Ya. Ada kue nastar, ada lidah kucing, ya kan? Ada teh di depannya. Ngeteh ngobrol. Siapa mereka? Mereka ini ibu-ibu yang putra-putra mereka syahid. Putra-putra mereka mati. Ini pada ngumpul, saling menguatkan satu sama lain. Anak kita udah syahid ya Bu. Iya, alhamdulillah anak kita syahid. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di surga. Tuh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibunya juga hebat. Anak-anaknya mau berjuang dilepas. Bukannya jangan ntar lecet. Enggak hadirin, dilepas. Berjuang kamu nak. Kalau kamu mati, mama bangga. Kamu mati, mama ridho, karena kamu mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Betul nggak Bu? Bangga nggak Bu kira-kira? Kalau mati tawuran?
Nah ini sampai sini aja deh, udah cukup. Ya waktunya udah lewat. Lihat perubahannya Bapak Ibu sekalian, lihat perubahannya. Tadi kan yang pertama saya kasih yang hijau semua ya. Slide berikutnya lagi. Nah ini, lihat perubahannya. Dari hijau semua, kemudian hijaunya kurang, jadi 44%. Kemudian jadi 22%. Kemudian jadi 15% sekarang. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Zalim apa enggak? Zalim apa enggak? Hadirin sekalian, saya kira cukup informasinya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ada informasi-informasi yang nyeleweng, yang nyeleneh tentang Palestina, Bapak Ibu udah nggak dengerin lagi, ya. Ya, sekarang saya tanya, pejuang Palestina teroris apa pahlawan? Nah, begitu. Udah saya tenang dah, saya pulang dah kalau begini. Karena di luar ada yang bilang pejuang Palestina teroris, begitu. Ya. Nah, ini fakta sejarah. Kalau nggak percaya silakan cari lagi di sumber-sumber lain sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, saya nyampein ini nggak kosong melompong. Saya pengen ada tindak lanjutnya. Ya, saya udah buka posko di rumah, posko kemanusiaan untuk Palestina. Karena saya nggak mau nanti ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya nggak diaku umatnya. Tadi MC bilang semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kalau kita nggak bela perjuangan Palestina, nggak diaku kita sama Rasulullah. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim masalul jasad idza tada'a minhu 'udwun idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Idza ishtaka minhu 'udwun, perumpamaan orang beriman itu saling sayang, saling memperhatikan, saling menolong seperti tubuh yang satu. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya ngerasain bisahri wal humma. Nggak bisa tidur mata tuh begadang gara-gara sariawan. Demam badan itu gara-gara apa? Gara-gara radang di tenggorokan, semuanya panas. Itu kata Nabi, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman. Nah karena itu saya tanya Bapak Ibu, siap bantu perjuangan Palestina? Siap bantu perjuangan Palestina? Pakai apa? Satu, jangan sampai lewat doa kunut nazilah. Sholat berjamaah di masjid, minta yang bukan DKM, minta imamnya baca kunut nazilah. Yang DKM bilang sama imamnya baca kunut nazilah. Sholat subuh aja boleh, mau maghrib aja boleh, terserah. Yang penting jangan sampai enggak kunut nazilah. Siapa apa enggak? Doa, ibu-ibu doain di rumah setelah sholat fardu, doain di rumah. Yang ngedoain bangsa lain terhindar, terlepas dari penjajahan. Mudah-mudahan Allah hindarkan bangsa kita dari penjajahan. Doa. Yang kedua dana. Galang dana nih. Jal Muhtadun udah galang dana belum? Alhamdulillah. Terus galang dana. Ya. Salurin dananya itu ke tempat-tempat yang terpercaya. Jangan cuma sekali, terus karena penderitaan mereka berlangsung. Ah, saya udah bantu. Jangan begitu. Adain lagi, adain lagi, adain lagi, kasih lagi, kasih lagi. Dukung terus semampu kita. Yang penting jangan sampai diem. Ya, lakukan sesuatu, doa dan dukungan dana. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada kita semua tentang bahwa mendukung perjuangan rakyat Palestina bukan hanya sekedar aspek kemanusiaan, tapi untuk kita umat Islam, mendukung perjuangan rakyat Palestina adalah bagian dari perintah agama Islam. Yang ingin diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah membiarkan apa yang menimpa kesulitan, penderitaan, penjajahan yang dialami oleh saudara-saudaranya dimanapun mereka berada. Mau ada tanya jawab? Silakan kalau mau ada tanya jawab. Izin, Ustaz. Ya. Saya bertanya tentang Palestina. Tentang Palestina itu kan mungkin di dalam Al-Quran atau dalam hadis banyak yang sudah dibayangkan. Terus pernah saya dengar, ya mungkin itu tahu
kedua, kenapa di Palestina itu padahal di situ kan orang-orang beriman semua, bahkan di situ kan banyak sekali tahfiz Quran Pak ya. Tapi kenapa yang seperti itu malah selalu terzalimi? Yang kedua, yang ketiga, apakah Palestina itu nanti merdekanya atau kemenangannya itu setelah memang akhir zaman itu kan di dalam hadis katanya nanti akan dipimpin oleh rakyat Islam, pemimpin Islam. Mungkin tentunya ya Imam Mahdi lah gitu. Apakah seperti itu Pak? Ya. Ini 3 pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau saya lupa pertanyaannya tolong diingatkan ya. Yang pertama, apa benar kalau Palestina merdeka menang itu tanda akhir zaman gitu ya? Sudah dekat kiamat gitu ya? Betul. Betul. Kalau Baitul Maqdis nanti kembali lagi ke tangan umat Islam, itu termasuk tanda-tanda sudah semakin dekatnya hari kiamat. Kalau begitu Pak Kiai, saya mendingan gak doain dah Baitul Maqdis merdeka. Lah emang kenapa? Tahu kalau saya doain diijabah sama Allah, Baitul Maqdis merdeka, kiamat lagi. Mendingan saya gak doain dah. Kira-kira betul apa salah? Nih, Rasulullah bilang, bu'ithtu ana, aku diutus oleh Allah, wal yaumal akhir kahataini, dan hari kiamat itu seperti ini. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Nyambung nggak sama pertanyaan Bapak tadi? Nyambung nggak? Nah, ini untuk ngejawab orang yang nggak jadi mau doain. Dipikir kalau Baitul Maqdis itu kembali ke tangan umat Islam, ya hari ini dimerdeka, hari ini diproklamirkan misalkan, sorenya kiamat begitu. Emang ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kiamat kapan? Enggak. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Waktu Nabi ditanya sama malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Nabi Muhammad, yang ditanya nggak lebih tahu dari yang nanya. Yang nanya juga nggak tahu, malaikat Jibril, kan begitu. Jadi betul, ya. Tapi itu tidak tidak membuat kita ini nggak mau doain. Saya nggak mau antar takut kiamat lagi begitu, enggak. Karena diutusnya Rasulullah pun sudah tanda dekatnya hari kiamat. Berarti udah berapa tahun itu? 14 tahun. Dekatnya hari kiamat itu versi siapa? Versinya Allah. 1 hari di akhirat, berapa hari di dunia? 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun itu dekat cuma sehari gitu. Makanya nggak tahu ya. Itu pertama betul ya. Sudah dekat. Kemenangan Baitul Maqdis sudah dekat. Itu tanda hari kiamat. Dimerdekakannya lagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan sudah beberapa kali dimerdekakan ya. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan Baitul Maqdis ngadain maulid dulu. Coba lihat sejarah. Diadain maulid untuk membangkitkan semangat umat Islam. Baru ngerebut Baitul Maqdis, menang begitu. Jadi habis maulid semangatnya naik. Ini habis maulid subuh kesiangan. Ya. Habis maulid malah makin malas ngajinya. Nah, itu bukan maulid itu. Karena maulid diadakan untuk meningkatkan semangat, ya, menambah keimanan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua apa tadi? Di Palestina banyak. Oh iya. Di Palestina kan banyak hafiz gitu ya. Banyak orang soleh. Kenapa terzalimi? Jawaban saya sederhana. Rasulullah soleh nggak? Soleh nggak? Para sahabat soleh nggak? Hah? Kira-kira Rasulullah sama para sahabat solehan mana beliau dengan kita sekarang? Hah? Ada nggak yang lebih soleh dari Nabi? Ada nggak yang lebih soleh dari sahabat? Ada nggak yang lebih menguasai Quran dari Nabi? Ada nggak yang lebih menguasai Quran dari sahabat? Bapak Ibu tahu para sahabat diapain? Dizolimi nggak? Abu Lahab, Abu Jahal ngapain? Sumayyah Bu, Sumayyah. Ini ibu-ibu banget ini. Sumayyah ibunya Ammar ibn Yasir, istrinya Yasir. Sumayyah seorang perempuan, seorang budak ya. Masuk Islam ketahuan, kemudian diseret ke padang pasir di tengah-tengah.
empat penjuru diikat, dua tangan diikat, kaki diikat dua-duanya. Rasulullah ngelihat tahu nggak bisa berbuat apa-apa karena belum kuat, kan begitu? Ya. Sahabat nggak bisa berbuat apa-apa karena belum kuat, kan begitu? Sumayyah itu perempuan seumuran ibu-ibu lah di sini. Ya. Diikat tangannya, diikat kakinya, 4 penjuru. Kemudian datang Abu Jahal. Kemudian kata Abu Jahal, "Quli Hubal, quli Hubal." Ayo sebut Hubal. Ayo sebut Hubal. Hubal itu berhala. Keluar dari agama Muhammad. Ayo sebut Hubal. Sebut Hubal. Diludahin. Mukanya Abu Jahal diludahin. Langsung Sumayyah bilang, "La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah." Diambil tombak sama Abu Jahal, ditusuk, mohon maaf, dari bagian bawahnya sampai tembus ke bagian atasnya. Hidup-hidup. Zalim enggak? Zalim enggak? Kata Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu." Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Padahal kalian belum diuji dengan ujian yang barangkali jauh dari setara dibandingkan ujian orang-orang yang telah datang sebelum kalian. Mereka itu ditimpa penyakit, mereka itu ditimpa penderitaan. Ada yang digergaji kepalanya, ada yang digergaji badannya, ada yang dipotong badannya. Begitu kata Allah. Jadi intinya bukan penghafal Quran, bukan orang soleh. Allah, innallaha la yu'adzibu 'abdahu walakinnahu qad yabtalih. Allah tidak pernah mengazab hamba-hamba yang dia cintai, tapi Allah terkadang mengujinya. Sudah terjawab? Jelas hadirin sekalian. Makanya kata Nabi, di akhir zaman sebaik-baiknya orang fis Syam. Sebaik-baik orang itu di Syam nanti. Al-imanu fis Syam, al-imanu fis Syam, kata Rasulullah tuh 14 abad yang lalu. Nanti di akhir zaman itu yang namanya iman, yang benar-benar iman itu di Syam. Saya ngelihat betul ya Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Saya menjadi saksi kebenaran sabdamu ya Rasulullah. Saya lihat ibu-ibu yang anak-anaknya mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngomongnya begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah pelindung kami, hanya Allah lah penolong kami. Begitu. Nggak ada yang sumpah serapah begitu. Ada iklan. Biasanya tahu bulat. Kita susu. Ya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga apa tadi, Pak? Apakah di Palestina itu kan nanti di dalam hadis ataupun Al-Quran Allah menjamin bahwa akhir zaman itu nanti akan dipimpin oleh Islam. Apakah nanti kemenangannya Palestina itu menunggu Imam Islam? Oh enggak. Apakah kemenangan menunggu Imam Mahdi? Tidak. Kemenangan tidak menunggu Imam Mahdi. Tidak menunggu Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu memang nanti akan mengembalikan dunia ini menjadi adil. Ya. Bahkan Imam Mahdi dikatakan, kebetulan saya berguru dengan pimpinan Pondok Az-Zain di Bogor, ya, yaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Itu guru saya langsung. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Imam Mahdi, dan di situ beliau menyampaikan bahwa hadis tentang Imam Mahdi itu ada 50, begitu. 50 buah. Saya belajar langsung sama beliau tentang Al-Mahdi ini. Jadi kesimpulannya, kemenangan itu nggak nunggu Imam Mahdi. Apapun yang dialami oleh umat Islam, kekalahan, penjajahan, itu adalah bagian dari ujian yang harus dilewati dengan sukses dengan cara perjuangan, dengan cara ikhtiar. Kapan Imam Mahdi itu dikirim, Allah yang hanya tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau kita masih bisa berjuang, wajib untuk berjuang. Kalau nunggu Imam Mahdi, Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak akan mengeluarkan resolusi jihad. Betul? Betul nggak? Pak Karno datang ke Kiai Hashim, Kiai, gimana ini? Sekutu mau datang ke Surabaya, bagaimana Kiai? Nah, Kiai Hashim Asy'ari bermusyawarah dengan kiai-kiai lain mengeluarkan resolusi jihad. Jadi kemenangan tidak boleh menunggu Imam Mahdi. Ya. Tapi nanti memang di akhir zaman umat Islam itu memang pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Bahkan Nabi Isa juga menjadi
menjadi pengikut Nabi Muhammad dan bergabung dengan Imam Mahdi. Jadi kemenangan nggak menunggu Imam Mahdi, harus terus diperjuangkan. Itu Pak ya. Baik, cukup. Ada lagi? Ustaz, izin 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama tentang status antara Yahudi, Israel dan Zionis itu kita memandangnya seperti apa? Iya, Karena bagus. ada yang kalau kita lihat di berita, ada juga ternyata orang Yahudi yang nggak setuju dengan Zionisme. Jadi kita menempatkannya seperti apa? Iya. Terus kemudian yang kedua tentang teknis Qunut Nazilah. Hah? Teknis Qunut Nazilah yang tadi disampaikan. Iya. Apakah harus di setiap 5 waktu atau tadi boleh di subuh saja? Kemudian bacaannya seperti apa, Ustaz? Baik. Apa yang membedakan dengan qunut biasa? Baik. Yang pertama Yahudi, Zionisme dan Israel. Secara singkat saya ingin sampaikan bahwa Yahudi itu agama, Zionisme itu gerakan politik militer, sedangkan Israel ini ada 2 macam. Di zaman para nabi, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ya'qub itu nama lainnya Israel, gitu. Makanya ada yang bilang nggak boleh kita itu mencaci maki Israel, karena mencaci maki Israel sama dengan mencaci maki Nabi Ya'qub, begitu ada yang bilang. Nah, saya sampaikan beda. Agama yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub, agama yang disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul, itu adalah agama Islam. Betul nggak? Ada nabi yang bawa selain agama Islam? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya bawa agama Islam. Akidahnya agama Islam, syariatnya berbeda-beda. Tapi pesannya adalah Islam, akidahnya tauhid, begitu. Nah, kalau Israel itu konteksnya Nabi Ya'qub, maka memang kita tidak boleh mengejeknya. Tapi kalau konteksnya itu adalah nama sebuah negara yang dibangun oleh kekuatan Zionisme internasional, ya beda dengan Israel Nabi Ya'qub. Contoh begini deh, ada orang namanya Umar, ya. Orang namanya Umar, kita katain, Mar, lu males banget, ngatain saya, sama dengan ngatain sahabat Rasulullah. Sama nggak Pak? Hah? Bener nggak begitu logikanya? Bener nggak? Ente ngatain nama saya, nah saya Umar loh, ngatain saya berarti ngatain Umar bin Khattab. Ya beda lah. Umar bin Khattab nggak pernah subuh kesiangan, ente subuh jam 10. Umar dari mana? Jelas. Jadi Yahudi apa? Agama. Makanya nggak semua orang Yahudi itu ikut Zionisme. Zionisme itu diusung oleh tokoh-tokoh politik dari kaum Yahudi. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya Theodor Herzl yang menggagas adanya pertemuan konferensi itu di Basel, Swiss, untuk membahas tentang didirikannya negara Yahudi. Nah, itu gerakannya namanya gerakan Zionis, begitu. Jadi Zionis ini gerakan politik, sedangkan Yahudi itu adalah agama. Makanya nggak semua orang ikut. Kan nggak semua orang Islam milih partai Islam, betul? Kan gitu kan? Ya sama begitu kira-kira. Nggak semua orang Islam ikut gerakan-gerakan Islam, nggak semuanya. Sama dengan orang yang tadi saya sebutkan itu, Zionisme itu gerakannya, organisasinya. Kalau Yahudi itu agamanya. Nah, kalau Israel itu dalam konteks negara yang diinginkan oleh Zionis, beda dengan Israelnya Nabi Ya'qub. Jelas? Nah, terus yang kedua apa tadi? Oh, teknis kunut nazilah. Jadi hadirin, saya sampaikan tadi ya, masih pertanyaan pertama. Orang Yahudi kan udah ada di Palestina waktu itu, tapi mereka tuh aman, harmonis gitu ya, hidup berdampingan kayak kita lah di sini kan, Kristen, Buddha, Hindu, berdampingan aman kan, alhamdulillah. Nah, kemudian muncul gerakan Zionisme. Nah, ini yang bikin permasalahan ini, biang keroknya ini.
Zionisme ini. Nah, kemudian yang kedua, teknis kunut nazilah. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saya ingin sampaikan, kunut nazilah itu nggak harus dibedain doanya. Allahumma izzal Islam wal muslim, nggak harus. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Yang ngebedain itu niatnya. Saya mau kunut nazilah nanti pas sholat itu, dan atau dalam hati saya mau kunut nazilah. Udah, itu kunut nazilah. Walaupun bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sama persis dengan doa kunut biasa sholat subuh. Kalau niatnya kunut nazilah, itu namanya kunut nazilah. Kalau ditambahin doa boleh. Doa untuk kemenangan dikhususkan untuk rakyat Palestina. Makanya ibu-ibu bisa kunut nazilah di rumah, ya. Pada saat sholat subuh, niatin saya mau kunut nazilah pada saat sholat subuh. Itu udah bisa menjadi kunut nazilah. Sekaligus kunutnya sholat subuh. Ya, saya anjurin minimal sholat subuh lah. Nggak harus 5 waktu. Minimal sholat subuh kita kunut nazilah. Nggak bisa tiap hari Pak Kiai, ya udah nggak apa-apa, yang penting kunut nazilah. Mau 2 hari sekali, mau 3 hari sekali. Jangan sampai saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, menderita, berdarah-darah, kita nggak kunut nazilah. Jangan sampai. Sama kayak saudara-saudara bapak nih, saudara kandung lagi dapat musibah, bapak sama sekali nggak ngedoain. Kira-kira etis nggak? Tega saudara begitu, betul nggak? Iya. Perlu duit nggak dipinjemin, sakit kagak ditengokin, kan gitu ya. Ada perlu kagak diurusin. Saudara begitu bagaimana namanya? Ya kan? Kalau ada saudara kan, ya Allah perlu duit, perlu berapa? 10 juta, yang saya ada cuma 1 juta, udah diambil nih, kan begitu. Kira-kira gitu. Ya. Bacaannya sama aja, bacaannya sama. Saya sampaikan tadi, kalau kunut nazilah boleh bacaannya sama persis dengan kunut sholat subuh. Kalau mau ditambahin boleh nggak? Boleh. Yang dianjurkan diantaranya Allahumma inni, kalau sendiri. Kalau rame-rame, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Kemudian Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Banyak doanya yang boleh dibaca. Yang penting bebas. Allahumma dawi jarhahum misalkan. Ya Allah, obati yang luka dari mereka. Wasfi mardahum, sembuhkan yang sakit dari mereka. Wa taqabbal minhum syuhada'ahum, dan terimalah para syahid yang meninggal membela tanah air mereka. Boleh. Jadi doanya bebas, enggak harus doa tertentu. Umpamanya doa kunut biasa kita baca, kemudian kan ada diemnya tuh ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Kan terus diam tuh. Fa innaka taqdi bil haqqi gitu kan? Nah, setelah itu sebelum wasallallahu baca lagi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin, begitu. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Boleh, doanya bebas. Banyak itu ada, nggak apa-apa itu dibaca, boleh ditambahkan. Atau kalau misalkan nggak hafal, setelah itu Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Udah segitu doang, cukup. Niatin buat Palestina. Bapak Ibu, kalau doa kunut kan ada yang direndahin suaranya ya. Nah, sebetulnya dikencengin juga boleh, tapi nggak umum di Indonesia, ya. Tapi kalau di Mesir itu dikencengin. Jadi waqina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Amin. Dari awal kan kita amin tuh ya. Terus fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik. Nah, itu bukan amin karena itu bukan doa. Gimana jawabnya? Ya Allah, wa innahu la yadhillu man walait. Ya Allah, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah. Ya, itu kalau mau dikencengin. Jadi kalau ada imam ngencengin bacaan kunut semuanya, separohnya amin, separohnya apa? Ya Allah. Pada saat bentuknya bukan doa. Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik. Artinya sesungguhnya engkaulah yang seadil-adilnya hakim dan tidak ada yang bisa menghakimimu. Itu doa apa pernyataan? Nah, makanya kita bilang apa? Ya, gitu ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma a'li kalimataka kalimatayil haqqi wad-din. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahid sufufahum wa saddid ramyahum ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Allahumma alayka bil yahud was sahainah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.